Baik. Sudah terlihat? Masih OTW nih Pak. Nah, sudah terlihat Pak, tinggal di... Lihat ya sekarang, saya slideshow. Ya, baik. Sebelum kita mulai, saya ya. ingin juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LAN RI yang robust, ya, yang selalu agile, menyesuaikan dengan perkembangan tantangan kita di era disrupsi dan transformasi digital ini dengan menyuguhkan program ASN Talent Academy ini, dan ini memberikan freedom ya, kepada semua ASN, termasuk ASN muda, para milenial, para Z generation, Alpha generation, untuk belajar ala mereka, gitu kan. Mereka bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan bagaimana, dengan cara apapun yang mereka ingin. Jadi saya rasa itu sebagai bentuk kebanggaan saya untuk saya sampaikan pada seluruh peserta webinar atas inisiasi yang dilaksanakan atau yang dijalankan oleh LAN RI. Baik, Mbak Zarina, saya bisa mulai untuk sharing materinya? Silakan Pak Yunus untuk waktunya nanti. Baik, teman Pak ASN, ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga Pak, karena pasti nggak sabar nih pengen tanya-tanya ke Pak Yunus. Baik. Silakan Pak Yunus, silakan. Baik, jadi para ASN serta webinar series pada hari ini, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, yang ini berlaku untuk semua orang, apalagi teman-teman terutama ASN muda ya, yang tentunya menjadi harapan kita menjadi pimpinan masa depan di negeri ini. Saya berikan judul materi ini adalah adaptif di era kompetitif. Nah, ini tentang saya tadi sudah dibacakan oleh Mbak Zahrina dengan sangat baik. Jadi terima kasih, saya juga praktisi HR biasa saja, dan saya menyenangi profesi ini, dan tentunya ingin senang sekali melihat para ASN dan siapapun bertumbuh dan menjadi sukses ya di karir masing-masing. Saya akan membawakan materi ini dengan 4 bagian ini saja, tidak usah banyak-banyak. Karena survei membuktikan ya bahwa otak manusia itu hanya bisa mengingat 3-4 hal pada saat yang sama. Jadi cukup 4 saja, ini sudah agak sedikit menantang ya kapasitas kita untuk bisa mengingat. Yang pertama adalah adaptation sebagai common symptom of life. Jadi adaptability itu adalah sesuatu yang common ya, yang dialami oleh semua orang. Kemudian kenapa kita mesti beradaptasi ya? Dan bagaimana ASN itu beradaptasi ya dengan era disrupsi dan transformasi digital yang semakin cepat ini ya, dan tentunya bagaimana kita menjadi winner ya di dalam era yang sangat-sangat kompetitif ini. Mari kita masuk ke part yang pertama, adaptation as a common symptom of life. Kita selalu terkoneksi dengan binatang ini ya, kalau kita bicara mengenai bagaimana beradaptasi itu dilakukan. Bunglon ini adalah hewan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan. Tapi seringkali kita mengartikannya secara negatif. Bahwa bunglon itu adalah kamuflase. Ternyata kalau kita belajar secara ilmu biologinya, bunglon itu mengubah warna kulitnya bukan untuk kamuflase, namun untuk menyesuaikan suhu lingkungan dan suasana hatinya. Jadi kalau suhunya dingin, badannya panas, dia akan berubah warna. Demikian juga sebaliknya. Kalau dia suasana hatinya sedang jatuh cinta pada pasangannya, dia akan merubah warnanya menjadi warna yang lebih cerah. Ya. Nah, moga-moga teman-teman kalau menghadapi tantangan ya, dalam karir Anda harus menunjukkan suatu aura yang cerah ya, untuk bisa menangkap tantangan itu sebagai opportunity untuk menjadi sukses. Charles Darwin sudah sangat lama, ya, 1809 yang lalu, dia mengatakan bukan yang strongest ya, yang akan eksis dan survive, bukan yang paling pinter ya, tetapi adalah yang paling responsif terhadap perubahan. Dan ini kalau kita lihat summary daripada teori Charles Darwin ini, kita bisa lihat di sini bahwa sebetulnya tahapannya itu adalah individual organism itu in nature itu akan berbeda ya dari satu dengan yang lain. Dan beberapa dari variasi itu adalah diwariskan ya. Ingat kita bicara dulu teori Mendel ya, bagaimana antara resesif dengan dominan, kalau dikawinkan itu menjadi given ya, DNA. Dan organisme itu in nature itu akan menghasilkan more offspring ya, than can survive. Dan many of those yang survive itu tidak direproduce masalah. Jadi itu seleksi alam terjadi di sana. Nah, karena
organisme itu produce dan can survive lebih banyak di sana, maka member of each species itu must compete for resources. Jadi mereka bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Ya. Demikian juga dengan saya, dengan teman-teman di sini peserta webinar. Anda sebetulnya tanpa sadar Anda bersaing ya, untuk bisa memperebutkan resources itu. Dan bagi mereka lah yang kemudian memiliki capability yang lebih, itu yang akan lebih terdepan ya dibandingkan sama yang lain. Dan yang terakhir ini yang sangat menarik, karena each organism itu unik ya. Masing-masing itu memiliki different advantages dan disadvantages. Maka struggling for assistance itu terjadi ya. Sehingga kalau boleh saya katakan dari slide ini, take away-nya untuk yang kita bisa dapatkan lesson learn-nya adalah since the world is changing rapidly, maka key things to be survive itu adalah to adapt ya. Bukan menjadi yang terkuat, bukan menjadi yang paling pintar atau menjadi paling kaya atau paling kaya. Di dalam kehidupan ASN sendiri, termasuk saya di private sector juga sama sejak kita lahir, ya, sejak kita dibesarkan oleh ibu kita dengan penuh kasih sayang, kita diajarin untuk belajar berdiri dan berjalan, ya, sampai kita belajar sejak TK, SD sampai university kita lulus, sampai kita melamar di ASN ini atau melamar di perusahaan bagi yang berkarya di private sector, dan Anda berprestasi di sana hingga di sana Pak Aswar Anas selaku Menpan RB yang baru, langsung yang genjot ya dengan program-program terobosan untuk bagaimana menjadikan ASN ini adalah yang terdepan ya untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat ini dan meng-create sesuatu yang inspiring buat kita semua, memperbaiki reformasi birokrasi dan juga quality daripada services ya daripada government ke masyarakat secara luas. Unfortunately, teman-teman, kita tidak bisa hidup dengan gaya biasa-biasa saja. Karena disruption itu terjadi di mana saja dan sangat cepat. Kita bangun tidur saja mungkin harus mengecek ya diri kita. Apakah pengetahuan dan capability kita itu masih relevan atau tidak. Jangan-jangan kita bangun tidur tiba-tiba required skill, required kompetensi itu sudah berubah. Dan kita tidak sadar, kemudian tergilas dengan perubahan itu dengan menjadi sekedar victim. Oleh karena kita harus bisa surfing the wave. Itu kita harus surfing. Bukan kita tergulung dengan ombak, tapi kita mengendalikan ombak itu menjadi peselancar yang cantik, yang orang melihatnya dengan sangat indah. Kalau kita bicara disruption, maka tidak bisa kita pisahkan dengan yang kita sebut dengan Big Bang disruption. Yang ini meluluh lantakkan teori Everett Rogers, yang digambarkan dengan yang abu-abu. Maka Big Bang disruption ini adalah yang digambarkan dengan yang gunung yang kuning, yang runcing. Dan gunung runcing ini sangat banyak bertebaran di sekitar kita pada hari ini dan masa mendatang. Mereka saling mendestruksi satu sama lain dan bahkan satu gunung tersendiri dia mendisrupt dirinya sendiri untuk bisa menjadi lebih efisien. Dan unfortunately ini semua mengenai semua bidang daripada kehidupan kita. Mulai dari retail banking, healthcare, personal services, manufacturing, sampai ke retail and finance. Termasuk yang di government. Dunia berubah sangat cepat, teman-teman. Lebih dari 50% perusahaan di dunia itu sudah obsolete, sudah tidak relevan lagi. Tidak lebih dari sepertiga perusahaan-perusahaan di dunia itu hanya tidak lebih dari sepertiga yang memiliki kemampuan untuk berinovasi. 90% CEO di dunia menyadari bahwa perubahan terjadi di depan mata mereka, namun 70% itu tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Semakin banyak artificial intelligence di sekitar kita, maka investasi untuk membuat artificial intelligence itu almost zero. Dan perubahan 10 kali lebih cepat terjadi. Di 5 tahun terakhir ini, 5,1 juta pekerjaan terdisrupsi, hilang, dan muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Kita lihat di market capitalization di dunia, pada tahun 2009 yang lalu, teman-teman, itu dirajai dominasi dari 5 perusahaan besar ini, ExxonMobil, PetroChina, Walmart, ICBC, dan JetMobile. 10 tahun kemudian, ternyata the Big Five itu berganti dengan sangat cepat. Yang bertengger di
Di atas itu adalah perusahaan-perusahaan teknologi seperti misalnya Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, dan Facebook dengan market capitalization 4 kali lebih besar, 4,4 triliun US dollars. Bagaimana dengan yang tahun 2021? Di tahun lalu sama. Yang bertengger di paling atas adalah kebanyakan perusahaan-perusahaan teknologi, Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook, Tencent. Ada consumer discretionary di sana Amazon dan juga otomotif Tesla yang mencoba untuk meringsek sana untuk bisa mengalahkan ya dominasi dari perusahaan-perusahaan teknologi. Ini menggambarkan bahwa sebagai ASN teman-teman semua, Anda akan berhadapan dengan customer Anda yang sedemikian cepat berubah. Kalau Anda tidak berubah, maka Anda akan tertinggal dengan ekspektasi dari your customers. Mereka membutuhkan layanan yang cepat, regulasi yang inovatif, dan juga tentunya bersaing dengan birokrasi di negara-negara lain di dunia, termasuk di ASEAN maupun di secara global. Belum lagi kita bicara selesai dengan era disrupsi, maka apakah Anda siap untuk masuk ke dunia baru yang disebut dengan metaverse? Ini Mark Zuckerberg ini dari CEO dari Meta yang menerima Facebook, ngotot sekali untuk bisa investasi menciptakan metaverse. Sudah ratusan triliun rupiah yang dia kucurkan untuk membuat metaverse ini. Walaupun harga saham Meta itu turun drastis, tapi tetap ngotot. Dan inilah salah satu persisten dan konsistensi dari seorang leader. Karena dia yakin ya, bahwa di metaverse nanti akan banyak bermiliar-miliar orang bertransaksi dan masuk ke sana, sehingga melalui virtual reality, dan semua itu akan masuk ke sana. Kita akan diwakili oleh para avatar-avatar kita di dalam metaverse ini. Siapkah kita, seorang ASN atau ASN di Indonesia, untuk menghadapi customer kita? Dan bisakah kita mengakomodasi dengan regulasi-regulasi untuk menghadapi kehidupan di metaverse? Oleh karena itu, pertanyaannya saya ulang lagi, apakah Anda survive dan bisa memenangkan persaingan? Di mana kenyataan yang sekarang dihadapi adalah 60% dari sensus tahun 2020 itu didominasi oleh millennial generation. Apakah Anda siap untuk menyuguhkan layanan yang terbaik untuk generasi-generasi yang berbeda sama generasi yang terdahulu dengan ekspektasi yang masih berbeda? Apakah Anda siap bersaing dengan birokrasi di Singapura misalnya, atau di negara-negara yang maju di Korea Selatan misalnya? Persaingan semakin ketat di formasi birokrasi dan juga pelayanan. Dan apakah Anda siap dengan digitalisasi yang sekarang mengaruhi banyak kehidupan kita, cara kita bekerja dalam birokrasi pemerintahan? Apakah kita mampu untuk memanfaatkan digitalisasi tersebut untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sebagai customer utama? Itulah bagian pertama, Zarina, yang ingin saya sampaikan. Kita coba dilihat videonya. Baik Pak, sudah terlihat videonya tapi belum ada suaranya mungkin ya Pak ya? Oke, nggak apa-apa. Terus lengkapnya saya lanjutkan dulu. Baik, kita akan masuk ke part yang kedua. Why we should adapt. Kenapa kok kita harus beradaptasi? Kalau kita diam-diam saja, emang kenapa sih? Nah, mari kita jawab bersama. Pertama, hasil dari PricewaterhouseCoopers tahun 2019 mengatakan bahwa government itu di-expect yang sebelah kanan itu. Citizen in control and trust in each other and the servant leader. Jadi bagaimana teman-teman ASN ini menjadi pihak atau orang yang memberikan pelayanan terbaik pada mereka, pada citizen. Ya. Governing with citizen based on mutual collaboration and trust. Sudahkah Anda menjajaki collaboration and trust dengan citizen kita, warga negara kita di seluruh Indonesia? Organization network. Sudahkah kita sebagai ASN membangun networking in small, flexible, purpose-driven public sector entities? Sudahkah kita menciptakan small, flexible purposes ini yang mendrive public sector entities? Sudahkah kita sebagai government as a facilitator owning outcome with cities? Itulah orientasi untuk public sector ke depan menurut
PricewaterhouseCoopers, dan ini menjadi tantangan buat kita semua di Indonesia. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, maka inilah kira-kira yang model yang dikembangkan oleh PricewaterhouseCoopers, di mana ada 7 item ya di era disrupsi ini yang diharapkan dari seorang ASN. Enabling trust and transparency, building disruptive public-private partnership. Jadi jangan lupa untuk berpartner dengan private sector. Saya berkeyakinan dalam beberapa kegiatan yang saya lakukan dengan beberapa kementerian, tidak mungkin satu kementerian itu melaksanakan tugasnya sendiri, tidak mungkin. Harus bekerja sama dengan public sector dan pemangku kepentingan yang lain. Balancing innovation and regulation harus percepat, ya. Kalau tidak Anda akan ketinggalan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi, ya. Apa itu gig ekonomi, apakah itu flexible working hours, atau mungkin peta eksekusi yang lain yang diciptakan oleh anak-anak muda kita, apakah kita sudah cukup untuk mengikuti dengan regulasi kita? Making decision enabled by big data. Masihkah kita hanya bekerja dengan Excel sederhana? Masihkah kita hanya memakai external hard disk? Sudah nggak zamannya lagi. Kita harus sudah masuk ke era di mana kita Google Drive, OneDrive, dan yang lain-lain di cloud system. Big digital, tadi sudah saya singgung, building Renaissance Tower. Renaissance adalah zaman kejayaan Eropa, di mana pada zaman itu banyak sekali bermunculan produk-produk kreatif, ya, innovation yang kreatif, sehingga ASN di Indonesia juga harus tuntut menjadi kreatif. Jangan takut untuk mencipta suatu pendekatan baru yang bisa menjadikan negeri ini lebih cepat menuju ke negara yang lebih maju. Building holistic citizen-centered organizational performance. Jadi ultimate goal dari teman-teman ini adalah bagaimana you satisfy citizen, warga negara, masyarakat Indonesia. Bagaimana Anda menelurkan regulasi yang bisa mempercepat pembangunan bangsa Indonesia ini, dan juga melahirkan regulasi yang relevan. Jangan sampai regulasinya jadi lucu dan aneh, gitu kan. Dunia sudah berubah, Anda masih berkutat di regulasi yang sangat birokratis dan sangat tidak applicable. Jadi itu menjadi bahan lucu, sehingga kita harus terdepan, harus melahirkan regulasi yang bisa menjemput menyongsong masa depan Indonesia. Sebagai contoh, bagaimana the good things dari Nike. Anda perhatikan bagaimana seorang Nike, produsen sepatu ini sangat adaptif. Dia menyesuaikan dengan event-event, isu-isu yang terkini. Dan dia menyediakan pada kita sepatu yang sangat colorful. Dan Anda bisa beli di beberapa spot station, ya. Anda bisa pilih mana yang terbaru dan selalu adaptif. Setiap ada event ini misalnya di basketball di Amerika, dia melihat, kemudian dia promosikan apa yang dipakai oleh pemain utamanya. Sepak bola dan lain sebagai runner selalu menciptakan innovation dan selalu adaptif mengikuti perubahan. Dan inilah saya bayangkan ASN masa kini adalah ASN yang bisa adaptif, bisa menyesuaikan dengan perubahan ekspektasi dari pelanggannya, masyarakat luas, dan juga teknologi yang datang tanpa kita undang. Ya. Kita harus menyesuaikan dengan teknologi dan era disrupsi yang terjadi siang, malam, dan pagi, sore, kapan akan mengelilingi kehidupan kita. Digital era is now. Jadi kalau kita masih pakai manual, menurut saya kita adalah orang-orang yang akan segera masuk ke museum. Digital is now. Jadi kita harus masuk ke sana. Kita harus perbaiki cara kerja secara digital, meningkatkan efisiensi proses, mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan dari kita. Saya sangat amazed dengan misalnya dari Dukcapil, saya sebut saja, karena saya mengalami langsung bagaimana sekarang saya sangat mudah untuk mengurus KTP, mengurus KK, dan semua digital. Ada suatu ketika saya hilang dan saya melaporkan dan disampaikan oleh petugas bahwa Bapak bisa mengambil di titik itu jam 10. Dan saya datang sebelum jam 10 dan petugas sudah mengirim KTP baru saya. Luar biasa. Dan itu adalah salah satu contoh yang membanggakan buat bangsa Indonesia, dan saya yakin contoh-contoh yang lain bisa teman-teman pertontonkan juga bagaimana kita sudah masuk era digital. Rupert Murdoch mengatakan bahwa saatnya sekarang bukan yang besar mengalahkan kecil, apa yang cepat mengalahkan yang lambat. Kalau Anda lambat, maka jangan nangis bombay kalau Anda ditinggal teman-teman Anda yang
Disruption itu terjadi dimanapun, termasuk di public sector. Banyak sekali sumber dari media massa yang saya ambil di sini bahwa public sector itu disruptif. Jadi kalau Anda tidak memimpin disrupsi ini, maka Anda akan hanya jadi korban dari disrupsi. Jadilah yang terdepan. Jadilah Anda kompeten untuk menguasai teknologi-teknologi yang terbaru. Dan Anda harus memimpin perubahan di teknologi. Selalu adaptif. Adaptability adalah istilah. Karena itu, kita sebagai ASN diharapkan bisa menjadi generasi penerus dan lifelong learner. Kita harus mampu beradaptasi dalam memenangkan di persaingan. ASN harus adaptif, responsif, inovatif, dan kreatif atas sebuah perubahan. Dan harus bisa menyesuaikan diri dengan new normal masa depan. Saya ambil dari Mbak Didi, ya, Suryadini Mukti Arif, dia mengatakan bahwa pentingnya ASN beradaptasi dengan teknologi itu adalah peluang untuk meningkatkan kompetensi, memilah informasi, dan berkolaborasi. Oleh karena itu saya sering mendengar, wah Pak, saya ini anak-anak muda. Kami kalau melakukan perubahan itu harus lapor ke atasan. Biasanya atasan itu juga nggak siap Pak menerima perubahan. Tapi katakan ini, itu, tapi dia katakan, udah lo sok tahu aja. Ini kan gua yang lebih lama dari lo. Oleh karena itu, beradaptasi, adaptability, kompetensi beradaptasi tidak hanya beradaptasi dengan teknologi, tapi bagaimana Anda juga beradaptasi dengan birokrasi yang menjadi realita di tempat Anda bekerja, sehingga Anda diharapkan menjadi bridge builder yang baik. Jadikan logical thinking yang kuat untuk meyakinkan atasan Anda bahwa perubahan harus dilakukan. Dan itu tidak bisa kita hindarkan karena perubahan peradaban di birokrasi ASN ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya tahu bahwa reformasi birokrasi sudah didengang sejak lama, tapi memang tantangan di sana sini banyak sekali. Karena itu adaptability bagi para ASN muda terutama adalah salah satu menjadi bridge builder yang efektif. Baik, yang ketiga, Mbak Zarina, sebelum nanti kita tanya jawab ya, bagaimana ASN itu ada? Caranya sangat mudah ya, nggak usah dipikir yang rumit. Satu, kita tahu bahwa adaptability itu adalah skill yang membuat kita itu menjadi fleksibel dan menerima perubahan secara cepat. Makanya Anda sebagai ASN muda terutama, jangan terlalu menjadi deny ya, terhadap perubahan yang ada. Pelajari change management teori yang sangat banyak. Dari Kurt Lewin, dari John Kotter, menjelaskan pada kita bahwa perubahan itu memang akan dihadapkan pada tantangan-tantangan orang yang denial. Dan kita harus membentuk tim ya, sebagai champion dari perubahan. Kemudian kita harus menyuguhkan hal yang krusial dan yang akan Anda rubah itu ada sesuatu keharusan. Kalau tidak, maka akan terjadi kerugian yang besar ya, dan kemunduran yang besar dari organisasi. Kemudian Anda harus ciptakan, celebrate ya. Any success, any small success, Anda harus celebrate untuk fueling perubahan yang ada. Anda harus jadi leader dari perubahan ya. Jadi jangan jadi follower aja. Anda harus di depan ya, melakukan perubahan-perubahan, dan tentunya melakukan perubahan Anda harus memiliki capability, knowledge, dan juga kompetensi apa perubahan. Quickly learn. Jadi jangan terlalu lambat ya belajar, harus cepat ya. Karena ini zaman yang sangat cepat, membutuhkan kita cara belajar yang cepat juga, dan juga jangan lupa bahwa adaptability itu tidak berdiri sendiri, dia akan relate to other skill. Apa saja itu? Satu, observation. Anda ingin jadi seorang yang adaptable, memiliki adaptability yang tinggi, observe. Jangan deny, jangan neglect. Apapun perkembangan di sekitar Anda, apalagi ini adalah era disrupsi dan transformasi digital, maka Anda harus spend waktu untuk observe, dan Anda harus kritisasi itu. Jangan mempertahankan status quo, Anda harus memorize dengan baik di benak Anda, di brain Anda, dan lakukan hal yang secara persisten. Kalau Anda hanya lakukan 1-2 mentok kemudian Anda berhenti, Anda bukan orang yang kita cari. Anda harus persisten dalam memperjuangkan sesuatu. Tentunya Anda harus yakin dengan apa yang Anda mau lakukan perubahan ya. Dan motivate anak buah Anda. Kalau Anda punya kolega, punya peers level, motivate teman-teman saya level Anda. Dan jangan lupa communicate effectively. Banyak sekali ide yang cemerlang di kepala kita, tapi kita tidak mampu mengungkapkan.
Sehingga bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain kalau kita sendiri tidak bisa mengungkapkan secara efektif. Tunjukkan bahwa kita problem solver yang baik. Dan melengkapi persisten tadi kita harus punya resiliensi yang tinggi. Jangan cepat baperan. Ya. Kita nggak boleh baperan sebagai ASN muda ini. Jadi kita harus persisten, punya resiliensi yang tinggi, dan juga curiosity, rasa keingintahuan yang tinggi. Melihat ini, perubahan ini, Anda harus tanyakan. Bertanya tidak berarti menunjukkan kita bodoh atau tidak tahu. Bertanya adalah fueling ourselves untuk menunjukkan curiosity kita. Semakin kita banyak bertanya, maka itu menunjukkan bahwa curiosity kita semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah kreatif. Jangan hanya copy paste. Anda harus lahirkan creativity dari diri Anda sendiri sehingga jadi unik apa yang Anda sodorkan, apa yang Anda usulkan. Teman-teman, jadi ini ya, adaptability itu dibangun dengan sekian banyak skill ini yang memang harus dilakukan. Tentunya untuk menjadikan ini real, Anda butuh seorang mentor. Sebagai ASN muda, Anda cari mentor yang baik. Kemudian Anda coba demonstrasikan soft skill ini untuk membangun adaptability kita sehingga menjadi ASN yang sukses. Kalau ini hanya sekedar tips saja, bagaimana mendevelop adaptability skill, ya of course yang pertama improve your problem solving skill. Pelajari tahapan-tahapan problem solving itu, dan di situ ada beberapa tahapan logik yang Anda harus ikuti, di mana Anda harus dituntut untuk bisa mendefine permasalahan yang secara komprehensif. Jangan emosional dulu, jangan terlalu overthinking dulu. Benar identify problemnya, root cause-nya apa. Banyak sekali metode yang bisa dipakai. Anda pakai Hoshin Kanri boleh, Anda pakai Kapner-Tregu boleh, Anda pakai metodologi PDCA boleh, Anda pakai DMAIC method boleh. Banyak sekali ya, di Google juga banyak. Jadi benar-benar kita harus mengidentify problem. Itu sebagai sesuatu yang clear ya, yang purely kita mengerti bahwa itu problemnya ini. Ya. Kemudian learn to embrace the change. Tadi sudah saya ungkapkan kali mengenai bagaimana kita managing change. Keep an open mind. Jangan merasa pede sendiri. Jangan overconfident. Kita harus open mind sehingga kita leave our ego at the door. Jangan egonya ditaruh di dalam ruangan, taruh di pintu aja, kan? Practice mindfulness. Mindfulness membantu kita untuk cermat, mendefinisikan permasalahan, mencari solusi, mempropose ya solution, kemudian memilih dari opsi-opsi solusi yang terbaik dengan resiko yang terbaik. Dan yang terakhir, push yourself out of your comfort zone. Kalau Anda sudah merasa, aduh pekerjaan gue nih kok enak banget ya, sudah rutin-rutin saja, sudah nggak tantang, Anda harus bangkit ya. Anda harus cari proyek-proyek yang lain yang membuat Anda keluar dari comfort zone. Jangan itu dinikmati. Kalau dinikmati semakin kita masukkan comfort zone, berarti kita menurunkan bagaimana kita akan menjadi change agent atau bisa survive, bisa mulai adaptability ya. Mengasah adaptability itu memang harus keluar dari comfort zone. Baik, saya akan coba tambahkan sedikit lagi ya, Zahrina. Ini saya ambil dari seorang Jack Welch. Ini orang aneh, Jack Welch. Dia itu memang orang nyentrik ya, dan dia menyarankan ada 4E. Kalau Anda ingin melakukan perubahan, maka ada 4E yang harus Anda praktek. Yang pertama adalah energi. Energi itu artinya get up every day. Setiap hari Anda masuk ke kantor itu get up. Kita dengan cik ya, kalau kita seorang penyanyi mau tampil di panggung itu cik, kita senang sekali karena kita mau tampil di panggung. Dan banyak orang yang menonton kita. Itulah performance yang kita ingin tuju. Jadi semangat ya. Tapi Anda semangat seorang diri juga nggak digunakan. Anda harus mengajak ke yang lain dengan energizing. Maka Anda harus support others to perform. Anda harus lead teman-teman Anda, kolega Anda untuk juga perform. Itulah yang disebut dengan energizing. Dan pada waktu Anda energizing tim Anda, targetnya yang edge, leading edge, bukan target yang cetek-cetek yang biasa-biasa. Bahaya besar yang kita hadapi sering adalah kita menentukan target yang rendah dan selalu tercapai. Itu bahaya. Itu lebih baik taruh target yang stretching, tapi kita sesekali tercapai nggak apa-apa. Itu jauh lebih baik daripada kita set target yang pendek-pendek, yang rendah, tapi selalu mencapai. Itu bahaya. Yang terakhir adalah jangan lupa execution. Best strategi adalah execution. Kalau teman-teman ASN, Anda ingin melakukan perubahan yang tepat kerja, mendigitize proses kerja, maka jangan terlalu banyak wacana. Execute. Anda learn from the result of execution.
learn again, learn again. Kemudian Anda sampailah kepada execution tahap final, mana itu setelah melampaui banyak kegagalan keberhasilan di tahapan-tahapan sebelumnya. Saya juga ingin menyampaikan ini adalah inclusive leader dari Deloitte. Ini ada 6C ya. Dan 6C ini tentunya akan menjadikan kita lebih survive di era disrupsi saat ini. Apa itu? Pertama adalah C yang pertama adalah komitmen, dan di situ kita akan di-link dengan personal values dan belief in the business case. Itu adalah courage, itu adalah about humility dan bravery. Humility adalah kerendah hatian. Kita itu sebagai orang semakin punya knowledge, semakin kompeten itu rendah hati. Seperti ilmu padi. Jangan kemudian kita berkuar-kuar sana sini. Menurut saya itu bukan tipe orang yang masuk dalam courage yang dimaksud oleh Deloitte ini ya. Dan bravery. Kita harus berani tampil pada saat ada masalah yang besar. Jangan kita malah menghindar. Harus tampil, Pak, Bu, gimana kalau ini saya yang lead proses ini? Itu memang sulit. Itu keberanian itu harus muncul. Cognizant of bias. Ini bagaimana kita mengontrol diri, ya, self-regulation dan fair play. Kita memperlakukan teman kita secara fair. Jangan mempertontonkan behavior yang kita itu pilih kasih dan favoritism. Ya. Kita secara menunjukkan gaya-gaya eksklusivisme. Kita harus inklusif semua orang dan punya jiwa curiosity ya, tadi dari singgung ya. Open, perspective taking, dan coping with ambiguity, culture intelligent. Jangan juga kita fobia ya dengan culture ini. Kita mesti drive, knowledge, dan adaptability. Ini topik yang kita bahas hari ini. Dan terakhir collaboration, empowerment, teaming, dan voice. Kalau kita bisa mempraktekkan 6C dengan 15 elemen ini, maka kita akan punya powerful capability untuk operate more effectively terhadap diverse market, diverse customer, diverse spectrum of ideas, dan juga diverse individual yang membuat mereka akan reach their full potential. Yang terakhir, Mbak Zarina, kalau boleh saya tambahkan sedikit lagi. Yang terakhir ini adalah bagaimana to be a winner dalam competitive era. Disruption itu memaksa organisasi termasuk di public sector untuk merubah bisnis modelnya dan meng-embed digital transformation. Fortunately, perubahan ini juga meluluh lantangkan merubah employment landscape. Jadi teman-teman ASN, teman-teman harus sadar kita employment landscape juga berubah. Munculnya gig ekonomi, startup, part-timer, orang-orang yang bekerja dengan sangat mendapatkan kebebasan. Mereka tidak lagi sekolah, ya, SD, SMP, SMA, universitas lulus semua lamar kerja. Mereka mau kerja kapanpun bisa, sejak SMA juga bisa. Mau lulus kuliah kemudian bekerja sendiri, membuat aplikasi startup, dan sekarang banyak sekali. Banyak sekali contoh orang-orang yang ahli graphic design bekerja di desa masing-masing. Desa terkecil. Tapi apa yang mereka hasilkan itu mereka kirim ke Microsoft, ke Tesla, ke Amazon. Mereka dapat gaji dolar. Dan borderless employment itu terjadi saat ini dan sudah lama. Jadi tidak usah kemudian harus berorientasi harus melamar pekerjaan di mana harus bekerja di sana. Dan mereka adalah customer Anda, customer ASN. Maka Anda pun harus berubah ya, regulasinya. Bagaimana men-treat mereka, bagaimana memberikan layanan ke mereka juga berubah. Makanya kita cepat-cepatan. Makanya yang tadi seperti Robert pernah mengatakan bahwa siapa yang cepat akan mengalahkan yang lama. Itulah salah satu key takeaway dari sesi kita. Dan saya ambil juga dari Bapak Kepala LAN, ya, Pak Adi Suryanto yang mengatakan bahwa kita berharap ya, para ASN ini menjadi membentuk pemerintahan berkelas dunia. Sehingga Anda akan deal dengan dunia yang semakin kompleks, digitalisasi, globalisasi, dan information overload. Sehingga inilah harapan daripada kita semua dan para ASN. Dan 3 tips dari saya. Pertama, kalau Anda ingin memiliki adaptability yang strong, pertama adalah keluar dari zona nyaman. Tadi sudah sempat kita singgung ya. Yang kedua adalah memiliki growth mindset. Learning never end. Ya. Belajar terus, ya. Constant learning.
Tiga adalah go beyond ordinary. Anda diberikan tugas. Anda jangan hanya mendeliver sebatas tugas yang diberikan Anda. Usahakan exceeding expectation. Diberikan tugas 10, Anda deliver 12. Diberikan tugas 100, harus disetor minggu depan. Minggu ini Anda selesai dengan melebihi dari 100. Dengan melakukan exceeding expectation setiap kesempatan yang Anda dapat, maka Anda secara otomatis memperbesar freedom within the framework, di mana Anda siap untuk menerima tantangan-tantangan berikutnya yang jauh dari besar. Dan saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan tipsnya. Dan kita ingat bahwa Worldwide Governance Indicator menempatkan kita masih di bawah, jauh ya dibandingkan Singapura dan juga negara-negara lain di ASEAN. Dan dari inefisiensi birokrasi, kita melihat yang nomor 2 itu adalah, yang nomor pertama adalah korupsi, kemudian yang kedua adalah inefisiensi birokrasi, dan disusul sama yang lain yang teman-teman bisa baca di sana. Itulah suguhan tantangan Anda semua selaku ASN untuk mengimprove, mendesain yang menggunakan digital transformation dan juga teknologi yang ada 8 area perubahan yang juga sudah menunggu kreativitas dan inovasi dari kalian semua. Ada pelayanan publik, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, kemudian manajemen perubahan, deregulasi kebijakan dan penataan tata laksana. Ya, saya rasa it's very exciting, isn't it? Jadi, ayo, saya pikir ini sangat-sangat menantang, dan anak-anak muda di ASN ini, inilah dunia Anda. Anda akan jadi pemimpin-pemimpin di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah 1 dan 2 masa depan. Dan jangan lupa, kelembagaan juga harus kita transfer. Jangan terlalu hierarkis. Saya tahu ini sulit ya di ASN, tetapi harus dirubah menjadi amuba. Amuba itu adalah bentuk organisasi yang living organism. Dia bisa benjol sana, benjol sini, bisa lekuk sana, lekuk sini. Dan sangat fleksibel, tergantung dari apa? Tergantung dari ultimate goal. Kita ingin memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat seperti apa. Dan itulah yang akan menjadi project piece ya, dari organisasi di ASN. Dan terakhir, slide saya ingin menampilkan ini adalah tim ahli sekda juara di Jabar yang saya kenal dengan baik. Mana ada Dr. Setiawan Nuangsa Atmada selaku Sekda Jabar yang ketemu sama saya, dan kami sudah membuat 2 YouTube konten, dan itu luar biasa. Saya belajar banyak sama beliau. Beliau sebelumnya di Deputi SDM dan Aparatur Kemenpan RB, dan beliau menyulap ya Jabar ini menjadi mempraktekkan manajemen talenta dengan sangat baik, dengan kesempatan pada anak-anak muda di sana tampil ya. Moga-moga ini menjadi inspirasi bagi kita semua di provinsi yang lain, di kementerian dan kelembagaan nasional yang lain, untuk bisa menyuguhkan karya-karya yang seperti ini. Saya rasa itu, Mbak Zarina, adaptability is the key. Bukan the strongest yang akan eksis, bukan the most intelligent yang akan eksis, bukan richest yang akan eksis, bukan the biggest yang akan eksis, tapi makhluk atau siapapun yang bisa beradaptasi dan memberikan yang berperilaku responsif pada perubahan, itulah yang akan eksis. Dan ternyata respons ke perubahan itu tidak hanya biasa-biasa saja, karena kita dikelilingi dengan era disrupsi dan transformasi yang sangat cepat. Jadi kalau kita lambat, maka kita akan tergilas dengan manajemen. Demikian, Mbak Zarina, saya kembalikan ke